Halo semua, perkenalkan saya Langgeng Dwi Hartono dan saya adalah mahasiswa psikologi di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Baik, pada video kali ini mari kita sama-sama belajar tentang teori dari Hans Eysenck. Hans Jürgen Eysenck lahir pada tahun 1916 di Berlin, Jerman. Pada usia 2 tahun, dia dirawat oleh neneknya karena kedua orang tuanya bercerai. Eysenck mendapat gelar PhD di bidang psikologi di University of London. Dia memiliki karya tulis lebih dari 50 buku dan 600 artikel penelitian. Oke, kita masuk pada pokok teori. Eysenck berpendapat dasar umum sifat-sifat kepribadian berasal dari keturunan dalam bentuk tipe dan traits. Namun ia juga berpendapat bahwa semua tingkah laku dipelajari dari lingkungan. Kepribadian adalah keseluruhan pola tingkah laku aktual maupun potensial dari organisme, sebagaimana ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Ada 4 sektor utama yang mengorganisir tingkah laku, yaitu sektor kognitif, konatif, afektif, dan somatik. Lanjut pada hierarki faktor kepribadian. Yang pertama, hierarki tertinggi adalah tipe. Tipe merupakan kumpulan dari trait yang mewadahi kombinasi trait dalam suatu dimensi yang luas. Kemudian hierarki kedua adalah traits. Traits merupakan kumpulan kecenderungan kegiatan, koleksi respon yang saling berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu. Ini adalah disposisi kepribadian yang penting dan permanen. Lanjut hierarki ketiga, kebiasaan tingkah laku atau berpikir, kumpulan respon spesifik tingkah laku atau pikiran yang muncul kembali untuk merespon kejadian yang mirip. Kemudian yang terakhir ada hierarki terendah, yaitu respon terendah, merupakan tingkah laku yang secara aktual dapat diamati yang berfungsi sebagai respon terhadap suatu kejadian. Kemudian ada dimensi tipe kepribadian. Eysenck menemukan ada 3 tipe dimensi, yakni ekstraversi, neurotisisme, psikotisme. Ketiga ini adalah bagian normal dari struktur kepribadian. Semua tipe bersifat bipolar. Ekstraversi lawannya introversi, neurotisisme lawannya stabilita, psikotisme lawannya fungsi superego. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ekstraversi. Ekstraversi merupakan orang yang pandangannya objektif dan tidak pribadi. Sedangkan introversi adalah orang yang pandangannya subjektif dan individualis. Eysenck yakin penyebab utama perbedaan antara ekstraversi dan introversi adalah tingkat keterangsangan korteks, dalam kurung CAL atau cortical arousal level. Kondisi fisiologis yang sebagian besar bersifat keturunan. CAL adalah gambaran bagaimana korteks mereaksi stimulasi indrawi. Ekstravert CAL-nya rendah, dalam artian banyak membutuhkan rangsangan indrawi untuk mengaktifkan korteksnya. Sedangkan introvert sebaliknya, CAL-nya tinggi, membutuhkan sedikit rangsangan indrawi untuk mengaktifkan korteksnya. Ekstrovert biasanya memilih kegiatan bersama, contohnya pesta, kerja bakti, olahraga beregu, dan sebagainya. Kemudian orang introvert lebih memilih kegiatan yang individualis, contohnya membaca buku di rumah, mendengarkan musik, main game, dan lain-lain. Yang kedua ada neurotisisme. Neurotisisme stabilita mempunyai komponen hereditas yang kuat. Dasar biologis dari neurotisisme adalah kepekaan reaksi saraf otonom atau ANS, Autonomic Nervous System. Orang yang kepekaan ANS-nya tinggi pada kondisi lingkungan wajar sekalipun sudah dapat merespon emosional, jadi gampang mengalami gangguan neurotik seperti kecemasan, histeria, dan obsesif kompulsif. Yang terakhir ada psikotisme.
Orang yang psikotismenya tinggi memiliki trait agresif, dingin, egosentrik, impulsif, antisosial, keras hati. Sedangkan orang yang psikotismenya rendah memiliki trait baik hati, hangat, penuh perhatian, tenang, empatik, dan sabar. Secara keseluruhan, tiga dimensi tersebut 75% bersifat herediter dan hanya 25% hasil dari lingkungan. Baik teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan dan tetap semangat.